Halo guys, jadi buat kalian di sini yang nggak mau ribet, mau langsung beli PC langsung pakai, nggak pakai neko-neko segala macam, langsung pakai. Jadi link akan saya taruh di deskripsi dan ini salah satu rekomendasi dari saya. Jadi simak terus video ini sampai habis. Thank you. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black, dan di video kali ini sesuai dari cuplikan yang di awal bahwa ini ada PC full set, jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi, langsung beli, sikat, langsung taruh, langsung main. Jadi di sini PC full gaming full set i7, ini RAM-nya udah 16 GB, ada VGA-nya, monitornya 19 inci. Menurut saya sih dengan monitor 19 inci budgetnya 5,5 juta, ini saya nggak tahu kira berapa duit. Abis itu dengan casingnya juga udah RGB juga. Menurut saya ini udah salah satu yang saya rekomendasi sih. Dari segi bentar ya, ini Intel Core i7 860. Ini 4 core 8 thread, tapi frekuensi dasar prosesornya cuma 2,8 GHz, frekuensi turbo max-nya 3,4 sih. Emang kalau menurut saya masih agak kecil, tapi kalau kalian merasa ini kurang puas, saya saranin ini bukan di upgrade ya, ini maksud saya racikan PC lain. Ini pakai DDR4 pasti. Ini pakai prosesor Intel Core i5 3470. Ini 4 core 4 thread, tapi dari frekuensi dasar prosesornya berbeda jauh sih. Ini 2,8, ini 3,2. Jadi dari single core-nya juga akan sangat berbeda dari kecepatannya juga gitu loh. Enggak serta-merta banyak core banyak thread kecepatan dari prosesornya akan sama, karena balik lagi kita juga harus melihat dari single core-nya juga. Itu kemarin saya bener juga tuh, saya yang stupid emang. DDP-nya juga besar sih, ini 95 watt bro. 95 watt, ini keluaran tahun 2009 ini. Tapi menurut saya sih ini salah satu rekomendasi dari saya sih, buat kalian yang nggak mau ribet ya. Kalau saya kan, tapi kalau saran saya, kalau mau ribet ya lebih bagus gitu loh. Kalau mau racik PC pelan-pelan, step by step, prosesornya apa sendiri kamu lebih puas sih. Tapi balik ke orangnya sih, kalau yang nggak mau ribet ya ini sih salah satu yang saya rekomendasi sih. Budgetnya 5,5 juta, nggak tahu ongkirnya berapa. RAM 16 GB, pakai Nvidia GT 730 DDR3, ini harddisknya 500 GB. Power supply 500 watt, monitor 19 inci, ada bonus wifi connector, mouse keyboard standar ya biasa lah ya. Bonus software Windows 10, Mozilla, Chrome, Office 2016, Corel X7, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, After Effects, Lightroom, Illustrator, Reader, 3D Mesh, Auto Chat, IDM, dan lain-lain. Untuk game online, ada Dota, ada Apex, ada CSGO, Point Blank, ada PUBG, Mobile Tencent, PUBG Lite, Mobile Legends, Minecraft, dan Steam ya. Buat game offline juga ada Battlefield ini game ini udah enak sih. Jadi kamu tinggal langsung pakai aja. Ini nggak perlu kamu repot pusing-pusing apapun itu, kamu langsung pakai instant tak download gitu loh. Buat kalian jadi ini nggak perlu diragukan nih buat saya. Dan ini udah penjualannya 1,3 ribu ini, 117 kali penilaian, 4,9 bintang poinnya. Jadi ini salah satu tempat toko online di Shopee yang menurut saya terpercaya. Dan kita langsung lihat aja di sini ya. Ini dari ARXRC Media, mending beli i7 jadul murah meriah, mending beli prosesor ini aja. Ini dia Core daripada i7 jadul, mending beli ini Core i3 9100F. Oke. Balik lagi ke pribadi orang masing-masing. Ini saya rekomendasiin buat orang yang mau betak langsung beli jadi PC full set, gak perlu mikir apapun itu. Jadi saya saranin ini PC-nya. Untuk main game Call of Duty Warzone pun ini masih tembus 60 fps, walaupun dibandingkannya dengan Core i7 11700K ya. Ini menurut saya sih ini udah pasti menang. Ini sih udah jelas sih. Habis itu 8 core 16 thread, max turbo max sampai 5 GHz, 4,9 GHz, 53 GB. Ini DDP-nya, tapi kalian juga lihat ini 125 watt. Dari segi core thread dan dari segi single core-nya segala macam ini jauh lebih besar. Jadi ya jangan berharap bisa mengalahin lah. Kelihatan ini. Gila sih. Tapi saya yakin harganya bisa 20 juta mungkin. Belum VGA-nya kan. By the way, oh iya, kita lihat racikan PC ini, dia pakai GT 730 kalau nggak salah. GT 730 DDR3 bukan.
Mega putar sarangan mida. Mana nih? Harddisk, oh ya, kita bacain racikan PC-nya dulu nih. Intel Core i7 860 udah 4 core 8 thread 2,8 GHz, kecil ya. Frekuensi turbo max-nya cuma 3,4 GHz. Motherboard Intel DDR3 ini ya, H55, RAM-nya 16 GB DDR3. Untuk VGA-nya pakai GT730 DDR3 ini. Oke lah ya. Harddisk-nya 500 GB, power supply 500 watt standar, nggak ada sertifikasinya. Saran saya power supply kalian bisa ganti ke 500 watt 80 plus bronze. Habis itu pakai SSD karena di sini nggak pakai SSD kayaknya. Mungkin itu aja sih untuk PC ini sih. Kalau mau ke DDR4 ya motherboardnya ganti, semua ganti sama aja beli baru sih. Makanya ini buat yang nggak mau repot, yang nggak mau ribet, ini salah satu rekomendasi dari saya gitu loh. i7 8630 GT730 DDR3 gitu loh. Ini i7 860 pakai GT1030 10GB RAM sih nggak make sense sih. Ini cuma lihat dari intronya sampai hampir 1 menit. Ya GT730 ya, ini buat GT San Andreas aja kelihatan banget sih. Jadi udahlah. GT30 DDR5. Coba dong, ini saya mau tarik. Tapi ini benar guys, jangan asal beli PC rakitan online, hati-hati. Ini kalau saya yakin karena ini juga dari segi penilaiannya dan terjualnya juga udah gak kira-kira ini. Dan menurut saya ini terpercaya dan trusted. Jadi dan harganya menurut saya masih agak oke lah. GT730 dengan monitornya 19 inci, casing seperti ini oke lah sih. Tapi balik lagi ke kalian ya, kalau saran saya sih tetap rakit PC sendiri, jangan beli PC full set langsung. Tapi ini buat kalian yang nggak mau repot aja gitu loh, karena kan banyak orang yang nggak mau repot. i7 860 Genshin Impact, kita akan coba lihat Genshin Impact. GT1030 GTX 1050 Ti, ini dia deh. Ini pakai GT710 aja jalan. Kalau GT710 aja jalan, bagaimana pakai GT730 DDR3 sih. Agak patah-patah ya, agak stuttering ya. Ini 18 fps, GT 100% temperaturnya. Ini dia makan kerja GPU ini. Lebih banyak makan kerja VGA ini game. Patah-patah guys ya, ngelek-ngelek guys. Ini ya, ini kayaknya setting ratanya. Ini yang sebelumnya kayak setting agak medium, habis itu setting rata kiri. Kalau saran saya main game-game kayak gini setting rata kiri sih, jangan pakai setting rata kanan gitu, karena posisinya tuh kalau buat main game-game berat susah sih. Genshin Impact tapi jalan loh. Nah, setting the lowest ya. Ini setting lowest saja. Kenapa? Karena menurut saya sih ini GT710 setting low. 220p udah cukup lah. Ya tuh lebih smooth kan. Apa pentingnya sih setting rata kanan gitu kalau ujung-ujungnya bisa jalan juga gitu. Karena lihat 60 fps loh. Genshin Impact jalan, GTA 5 ya terakhir. Kalau GTA 5 jalan udah. Core i7 860 saya yakin 1000% ini jalan lah. Ini GTX 750 pasti beda sih. GTX 750 aja sama GT730 aja beda pasti. Aduh. Tapi setahu saya GTA 5 itu lebih banyak makan kerja prosesor sih guys. Gitu sih. GTA 5 so far. Oke lah, saya rasa videonya sampai sini aja ya. Ini juga buat kalau buat editing, kalau buat
Live streaming saya nggak saranin, bener saya nggak saranin. Tapi bukan berarti nggak bisa sih. Menurut saya ini bisa sih live streaming sih, tapi saya nggak saranin sih. Di sini saya cari pun nggak ada yang buat live streaming pakai prosesor ini, berarti kemungkinan besar nggak bisa sih. Ini RTX 750 Ti, pasti lebih kencang ini sih. Udah jauh lah, udah ada. Candice 10 years old Intel Core i7 event game 2 tahun lalu. 4 core 8 thread ini malah saya kecil dari single core-nya sih, cuma 2,8 GHz, 3,46 GHz. Hard disk-nya 500 GB, quad core, iya, habis itu dia nggak pakai SSD. Saran saya pakai SSD sih, tinggal ganti SSD aja nih, ganti SSD, pakai SSD lagi, habis itu power supply ganti ke 80 plus bronze sih. Sampai sini aja lah, paling udah cukup kok. Tapi kali lagi, kalau kalian punya uang 5-6 juta, kalian mau saya racikin ya komen di bawah, ntar saya racikin. Tapi jangan lupa sawer ya, ntar saya bales deh. Cepet lah kalau sawer mah, anjay. Jadi saya udahin dulu videonya, jangan lupa please like, comment, subscribe, dan jangan lupa sawernya juga kalau kalian merasa ingin membantu perkembangan channel ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.